Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak dapat mempersiapkan buku dan alat tulisnya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Sudah siap? Nah, alangkah baiknya kita berdoa membuka pembelajaran terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah kenal dengan Ibu? Nah, Ibu namanya adalah Ibu Mea Cayaning Tias. Bisa dipanggil dengan Bu Mea. Nah, agar Ibu juga mengenal anak-anak, Ibu akan mempresentasi kehadiran anak-anak sambil nanti mengenal anak-anak. Nah, nanti ketika Ibu panggil namanya, bisa bilang hadir atau angkat tangan. Abyas, Askan, Al-Bazaki, Alika, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nanti yang belum hadir dibilangin, jangan lupa selalu mengikuti pembelajaran. Baik. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan duduk siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, untuk membangkitkan motivasi anak dalam belajar dan nanti ketika mengikuti pembelajaran, anak-anak dengan keadaan yang semangat, gembira, dan bahagia, mari perhatikan tepuk gembira yang ditampilkan oleh Ibu ya. Nanti bisa diikuti oleh anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk gembira. Gembira, jendolet-dolet, 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 asik. Satu kali lagi ya. Tepuk gembira. Gembira, jendolet-dolet, 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 asik. Yeay, tepuk tangan semuanya. Sudah semangat anak-anak? Nah, baik. Ada yang tahu nanti kita akan mempelajari apa anak-anak? Ya, nanti kita akan mempelajari tema 2 yaitu selalu hemat energi, subtema 2 manfaat energi pembelajaran yang ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar seorang anak yang bermain layangan di dekat
tiang dan kabel listrik, siswa dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak dan mengamati poster peduli bahaya listrik, siswa dapat menyajikan laporan tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks petunjuk dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi teks petunjuk yang dibacanya dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah melakukan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan teks petunjuk tertulis tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Energi apa ya, anak-anak? Nah, nanti kita akan mempelajari di pembelajaran kita kali ini. Oke. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik anak-anak. Bagaimana penggunaannya yang aman? Nah, penggunaan yang aman dalam penggunaan listrik yaitu di sekitar rumah kan banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Nah, alat apa sih yang mengandung listrik anak-anak? Nah, anak-anak, alat yang mengandung listrik yaitu dinamakan dengan alat elektronik. Nah, alat elektronik itu seperti apa? Alat elektronik itu ya seperti kayak setrika, televisi, kemudian apa lagi anak-anak? Kayak ada lampu, ya. Itu merupakan alat elektronik yang nantinya mengandung listrik. Nah, baik. Memang kita menggunakan listrik, untuk menggunakan listrik yang aman itu bagaimana anak-anak agar kita nantinya tidak kesetrum. Nah, sekarang anak-anak juga dapat memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di situ ada gambar apa yang pertama anak-anak? Di situ ada gambar seorang anak yang memanjat tiang listrik. Nah, ketika anak itu memanjat tiang listrik, apakah berbahaya, anak? Ya, berbahaya. Nanti anak tersebut bisa tersengat atau kesetrum listrik. Karena apa? Tiang listrik itu mengandung arus listrik yang kuat. Kemudian gambar yang kedua yaitu ada seorang anak yang bermain layangan di dekat kabel listrik. Nah, layangan tersebut tersangkut pada kabel listrik. Nah, itu juga berbahaya anak-anak. Karena apa? Karena nanti anak-anak juga bisa kesetrum atau tersengat listrik. Karena layang-layang yang menyangkut pada kabel listrik itu mengalir, arus listriknya mengalir sehingga anak-anak nanti dapat tersengat atau kesetrum listrik. Baik, lanjut untuk gambar yang ketiga ya. Gambar ketiga yaitu ada seorang anak yang lagi memangkas pohon atau dahan. Nah, di dekat kabel listrik. Nah, jadi ketika kita memangkas di dekat kabel listrik nanti arus kan mengalir, berbahaya toh. Nah, ketika berbahaya itu nanti anak-anak juga dapat kesetrum atau tersengat arus listrik. Kemudian anak-anak, gambar terakhir itu ada seorang anak yang sedang berenang sambil mendengarkan sebuah musik. Nah, anak-anak itu sangat berbahaya karena ketika listrik kena air, maka itu juga anak-anak bisa kesetrum karena arus listriknya itu sangat kuat. Ingat anak-anak, air dan listrik kalau bersatu itu berbahaya, yaitu tadi apa? Nanti anak-anak dapat kesetrum. Misalnya gini, ketika tangan kita basah lalu kita lupa terus memegang alat elektronik,
maka kita nanti juga berbahaya. Arus listriknya mengalir sangat kuat pada tangan kita sehingga tangan kita kestrum oleh listrik. Kemudian saat badan kita kehujanan lalu kita bersandar pada tiang listrik, itu juga sangat berbahaya karena nanti kita juga akan kesetrum anak-anak. Nanti arus listriknya mengalir pada tubuh kita yang basah sehingga kita kesetrum. Nah, tadi itu merupakan bahaya dari listrik dengan penggunaan yang tidak aman. Sudah paham anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Nah, di sini ada contoh poster peduli bahaya listrik. Nah, di situ bunyi yang pertama yaitu hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Kemudian yang kedua apa itu? Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter. Kemudian hindari penggunaan stop kontak bertumpuk. Kemudian jangan memasuki gardu listrik, tempat yang bertanda peringatan berbahaya tegangan listrik, dan lain-lain tersebut. Nah, anak-anak nanti dapat mengerjakan tugasnya, yaitu anak-anak dapat menuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, Ibu beri contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar pertama kan kamar mandi. Nah, barang yang menggunakan listrik pada kamar mandi itu apa? Yaitu saklar untuk penerangan ruangan. Nah, kemungkinan bahaya yang ditimbulkan itu apa? Nah, yaitu arus listrik jika terkena air akan menimbulkan tegangan besar yang dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik ke orang di dekatnya. Kemudian bagaimana cara pencegahan anak-anak? Nah, letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman. Nah, itu tadi contoh dalam mengerjakan tugas yang pertama ya. Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang anak-anak dapat membuka buku siswanya pada halaman 68, yaitu ada teks bacaan yang berjudul Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Anak-anak dapat membacanya terlebih dahulu. Kemudian di dalam teks bacaan tersebut mengandung atau terdapat teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk anak-anak? Nah, teks petunjuk itu merupakan teks yang berisi di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Nah, teks petunjuk itu memiliki ciri-ciri kalimat yang jelas, tersusun atau sistematis, mudah dipahami, atau komunikatif, lugas, dan efektif. Nah, jenis-jenis kalimat petunjuk itu contohnya kayak petunjuk menggunakan alat, petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk membuat sesuatu, petunjuk denah atau arah. Nah, ada contoh kalimat petunjuk ada yang pernah minum obat. Nah, di situ ada teks petunjuk atau kalimat petunjuk dalam cara penggunaan obat atau takaran obat itu ya. Nah, itu juga merupakan kalimat petunjuk. Terus kemudian ketika kita mau membuat sesuatu, membuat minuman atau makanan, entah itu apa, kan pasti ada perintah letakkan panci ke kompor. Nah, itu merupakan juga teks petunjuk atau kalimat petunjuk. Paham anak-anak? Ya, pintar sekali.
Baik, Ibu lanjutkan. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu nanti anak-anak di rumah dapat membuat teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, contoh teks petunjuk dalam menanggulangi bahaya listrik yaitu tutup rapat dan jangan ada yang mengelupas kabel-kabel dalam rumah atau gedung. Kemudian tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Nah, nanti anak-anak dapat membuat teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Jadi apa tadi tugas pertama? Membuat apa? Menyebutkan atau menuliskan barang-barang yang mengandung listrik, kemudian dibuat poster ya. Tadi yang ada gambarnya tadi yang Ibu sudah jelaskan cara mengerjakannya. Kemudian yang kedua membuat teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, tugasnya dapat dikumpulkan 4 hari setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Paham anak-anak? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang mau bertanya. Nah, anak-anak, tadi kita telah mempelajari apa saja? Baik, tadi kita telah mempelajari bahaya listrik dan teks petunjuk. Nah, menurut Ibu, anak-anak sudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini dan anak-anak sangat pintar sekali dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sopan dan tertib. Nah, harapannya apa? Harapannya anak-anak dapat memanfaatkan dalam penggunaan listrik dengan baik, karena listrik itu sangat berbahaya bagi kita kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakannya. Nah, listrik itu sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan kita. Paham anak-anak? Nah, baik. Nah, nanti ada soal evaluasi dari Ibu bagi nilainya yang masih di bawah KKM dapat mengerjakan soal evaluasi tersebut pada link Google Form sebagai kegiatan remedial dan soal evaluasi bagi anak-anak yang nilainya di atas KKM sebagai kegiatan pengayaan. Nah, jika tidak ini ada yang ditanyakan, Ibu mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Ibu mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, untuk kegiatan terakhir yaitu kita menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah yaitu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakel-kel gembelengan wakol glempang sekane dadi saratan, wakol glempang sekane dadi saratan. Terima kasih anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.